Baik, saya akan menjelaskan materi atau review materi tentang membran sel. Membran sel sering disebut juga membran plasma yang bersifat semi-permeabel. Artinya, membran hanya dapat dilewati oleh zat tertentu, tetapi dapat dilewati oleh zat lain. Zat yang dapat melewati yaitu air, zat yang larut dan lemak, dan ion tertentu. Struktur dari membran sel yaitu dua lapis lipid dan memiliki permeabilitas tertentu sehingga tidak semua molekul dapat melalui membran sel. Komponen dari membran sel: fosfolipid, sphingomyelin, kolesterol, glikopida, protein, dan oligosakarida. Fungsi dari membran sel: perlindungan sel dan mengatur keluar dan masuknya sel dari luar dan dalam sel. Sangat bermanfaat untuk memperkokoh sel dan mencegah sel agar sel tersebut tidak pecah. Lalu lintas molekul dan ion secara dua arah sebagai media komunikasi antara lingkungan sel untuk mengatur isi sel dalam tubuh. Selanjutnya, materi tentang konsep fisika dalam membran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep berarti pengertian, gambaran mental dan objek, proses, pendapat, rancangan yang telah dipikirkan agar segala kegiatan berjalan dengan sistematis dan lancar. Dibutuhkan suatu perencanaan yang mudah dipahami dan dimengerti. Fungsi dari konsep sangatlah beragam, akan tetapi pada umumnya konsep memiliki fungsi yaitu mempermudah seseorang dalam memahami suatu hal karena sifat konsep sendiri adalah mudah dimengerti serta mudah dipahami. Fisika pada dasarnya mengenalkan konsep materi dan energi. Dua konsep ini adalah konsep dari semua konsep yang dipelajari dalam fisika. Meskipun cabang fisika sangat luas, pada akhirnya konsep tersebut kembali ke konsep materi dan energi. Dalam fisika dasar, pembagian konsep fisika terbagi ke dalam konsep mekanika, listrik magnet, termodinamika, gelombang, fisika modern, dan fisika inti. Kenyataan yang harus diterima mengenai fisika adalah paradigma siswa bahwa fisika adalah kumpulan rumus. Tidak ada yang salah dengan pandangan-pandangan tersebut. Guru di sekolah memperkenalkan fisika ke dalam proses perhitungan semata. Membran sel dikenal dengan nama membran biologis, meliputi membran plasma atau plasmalema dan membran sejumlah organel yang terdapat di dalam sel. Selanjutnya, transfer aktif pada membran sel. Transfer aktif yaitu proses membran yang disertai oleh pembawa yang memainkan peran penting dalam seleksi ginjal dan biliar dalam berbagai otot dan metabolit. Ciri-cirinya obat dapat bergerak melawan Gardier kadar atau ciri-ciri dari transfer aktif pada membran sel, prosesnya berjalan satu arah. Jenis-jenis transfer aktif pada membran sel: endositosis, eksositosis, transfer aktif primer, dan transfer aktif sekunder. Konsep difusi pada membran. Difusi adalah peristiwa mengalami atau berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian berkonsentrasi tinggi ke bagian berkonsentrasi rendah. Proses difusi merupakan perpindahan molekul larutan berkonsentrasi tinggi menuju larutan berkonsentrasi rendah tanpa melalui selaput membran. Kecepatan pada difusi membran sel yaitu ukuran partikel, ketebalan membran, luas suatu area, jarak, dan suhu. Difusi sederhana terbagi dengan dua cara: melalui celah pada lapisan lipid ganda, khususnya jika bahan berdifusi terlarut lipid, melalui saluran licin pada beberapa protein transport. Jenisnya difusi biasa, difusi khusus. Macam-macam difusi pada membran sel yaitu difusi cair, difusi padat, difusi gas.
Faktor mempengaruhi difusi yaitu suhu makin tinggi difusi makin cepat. BM makin besar difusi makin lambat. Kelarutan dalam medium makin besar difusi semakin cepat. Perbedaan konsentrasi makin besar, perbedaan konsentrasi antara dua bagian makin besar proses difusi yang terjadi. Yang selanjutnya yaitu konsep osmosis pada membran. Faktor yang mempengaruhinya yaitu ukuran molekul, kelarutan lipid, luas permukaan membran, ketebalan membran, dan suhu. Jenis osmosis yaitu ekosmosis, merupakan salah satu proses osmosis yang terjadi yang diakibatkan zat pelarut itu keluar dari sel sebab selalu ada di tempat yang berkonsentrasi itu lebih tinggi. Yang kedua, endosmosis, suatu proses osmosis yang terjadi akibat adanya sebuah perpindahan yang berasal dari luar sel itu ke dalam bagian dalam sel. Proses terjadinya osmosis membran yang digunakan untuk reverse osmosis ini memiliki atau mempunyai lapisan padat di dalam matriks polimer, baik itu kulit membran asimetris atau pun juga untuk lapisan interfasial. Selanjutnya, volume transport melalui membran. Salah satu fungsi dari membran sel adalah sebagai media transport sel. Transport melewati membran secukup penting dalam menjaga homeostasis dalam sel. Sebuah sel dalam tubuh organisme multiseluler dibungkus oleh sebuah membran yaitu membran sel. Selain sebagai pembungkus sel, membran sel juga berperan dalam transport sel. Transportasi tersebut melibatkan sel atau membran sel. Terdapat dua jenis transport melalui membran yaitu transport pasif dan aktif. Proses keluar masuknya molekul melalui membran selektif permeabel dapat disebut sebagai transport membran. Transport yang selanjutnya itu konsep transfer pada darah. Komponen darah yaitu plasma darah dan butir-butiran darah. Karakteristik darah yaitu warna, viskositas, dan volume. Fungsi darah yaitu sebagai alat transport antara jaringan dari bahan-bahan yang dibutuhkan oleh suatu jaringan dibuat oleh jaringan lain. Alat transport O2 atau oksigen yang diambil dari paru-paru untuk dibawa ke seluruh tubuh. Proses transportasi darah yaitu pusat peredaran darah, yakni jantung merupakan pusat dipompa cairan dalam ke seluruh tubuh. Zat makanan, oksigen karbon dioksida, dan sisa-sisa metabolisme dapat diangkut menuju tempat yang memerlukan tempatnya ke dalam seluruh organ, jaringan, dan sel dalam tubuh. Darah dipompa dari balik kiri dan kanan dengan konsentrasi otot jantung. Darah berasal dari balik kanan mengalir menuju pembuluh nadi melalui pembuluh nadi paru-paru menuju paru-paru. Darah ini kaya akan karbon dioksida sebagai sisa proses metabolisme sel-sel tubuh. Prinsip tekanan osmosis pada teknologi. Namun seiring perkembangan membran yang semakin pesat, terutama pada elemen dan sistem konfigurasi yang digunakan sistem RO kini telah dapat diaplikasikan pada skala rumah tangga. Tekanan osmosis menjadi salah satu sifat koligatif dari larutan yang didapatkan dengan adanya membran semi-permeabel yang merupakan suatu barier dengan pori berukuran kecil yang memungkinkan pelarut untuk melalui pori tersebut namun tidak untuk molekul dan ion. Pergerakan pelarut selalu dari sisi konsentrasi rendah dan ke konsentrasi zat pelarut yang lebih tinggi. Prinsip dari reverse osmosis adalah memberi tekanan hidrostatik yang melebihi tekanan osmosis larutan sehingga pelarut, dalam hal ini air, dapat berpindah dari larutan yang memiliki konsentrasi zat terlarut tinggi ke larutan yang memiliki konsentrasi zat terlarut rendah. Prinsip reverse osmosis ini dapat memisahkan air dari komponen-komponen yang tidak diinginkan, dan dengan demikian akan didapatkan air dengan tingkat kemurnian yang tinggi.